selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman bersuka cita selalu dan penuh dengan kedamaian, sebab kasih dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman, apa yang menjadi sumber sukacitamu hari-hari ini? Harta, kedudukan, tahta, kekayaan, uang, nama baik, pasangan hidup, anak-anak yang berhasil, usaha yang semakin maju, karir yang melejit, nama baik, terus popularitas, atau apa? Jika hal-hal yang saya sebutkan di atas sudah Anda miliki, pertanyaannya, benarkah hal-hal tersebut itu memberikan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sukacita yang kekal, sukacita yang tidak fana? Jawabannya belum tentu. Mengapa demikian? Apa tahu jawabannya? Yuk, mari ditonton sampai selesai ya tayangan ini. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar saya dan teman-teman sekalian semakin bertumbuh mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, warna jingga, warna merah muda cerah, merah muda pucat adalah warna-warna untuk menggambarkan cahaya mentari kita. Begitu juga ada banyak ekspresi untuk menggambarkan sukacita kita. Ada yang mengekspresikannya karena memiliki hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Itu tidak salah, tapi sama seperti yang tadi saya tanyakan, benarkah itu mendatangkan sukacita yang sejati, yang abadi, yang tidak fana? Mari teman-teman, jika teman-teman ingin memiliki sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, sukacita yang tidak pernah lekang oleh waktu, mari kita periksa hidup kita. Pertama, siapa yang tinggal di dalam hati kita? Apakah hal-hal yang tadi saya sebutkan atau Tuhan? Jika yang tinggal di dalam hatimu, hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian adalah Tuhan, maka sukacitamu itu akan meluap seperti mata air. Dia tidak akan pernah habisnya. Karena apa? Sesungguhnya sumber sukacita kita atau sukacita kita itu bukan tergantung kepada keadaan di luar sana atau situasi dan kondisi di luar sana, tapi ditentukan oleh siapa yang tinggal di dalam hati kita. Sama seperti yang Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Hal yang kedua adalah ketika kita ingin merasakan sukacita yang sejati sepenuh waktu, setiap hari, adalah ketika kita mengalami atau merasakan kesetiaan Tuhan. Bentuknya bisa berupa apa saja. Bisa berupa ketenangan, kedamaian, dan yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, alamilah kesetiaan Tuhan, dan itu akan membuatmu, hatimu teguh, tenang, meskipun di tengah badai ribut sekalipun. Teman-teman, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika dan hari ini kepada kita
untuk bersuka cita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Karena bersama Tuhan segala sesuatu bisa mungkin. Kebenaran ini harusnya membantu kita untuk bersukacita setiap hari. Nabi Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Teman-teman, ketika Nabi Habakuk menuliskan ayat-ayat ini, keadaannya dan keadaan bangsanya bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ketika ia menuliskan ayat-ayat ini setelah bangsanya dibuang ke Babel, teman-teman, bangsanya ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Semua harta benda mereka lenyap, mulai dari makanan, ternak, bahkan juga mereka jauh dari bait Allah. Teman-teman, meskipun situasi dan kondisi sangat menyedihkan itu, namun Nabi Habakuk sedang menyampaikan kedaulatan Tuhan atas mereka, bahwa sumber sukacita, sumber harapan dan kekuatan bangsa itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Artinya bahwa sekalipun di tengah-tengah penderitaan yang rasanya tidak akan ada habis-habisnya, kesusahan silih berganti datang menerpa hidup mereka, ingatlah bahwa Tuhan masih berdaulat. Segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Jika hari ini engkau tidak bisa melihat tangan Allah bekerja, maka percayalah dengan hatimu bahwa Ia adalah Tuhan yang masih memegang kendali, memegang kontrol atas segala sesuatu, atas alam semesta, atas keadaanmu, atas hidupmu. Teman-teman, jadi hari ini mari nikmati sukacita di dalam Tuhan, meskipun keadaannya kacau dan sulit, tapi percayalah bahwa Tuhan masih berdaulat, yang memegang semua musim hidupmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.